saya Novi Ratnasari. Saya dari kelas F dari Bank Lembaga Keuangan dari Quick and Give School of Business. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun? Dan apa sih tujuan dana pensiun? Jika kalian penasaran, silakan nonton video ini. Stay tune. 3, 2, 1. Jangan lupa subscribe ya guys channel ini. Semoga kalian suka dengan video yang saya buat kali ini. Stay tune. Hai, ini Bapak Tony dan juga istrinya. Dan ini adalah kedua buah hati mereka, Derry dan Anita. Ingin hidup sejahtera saat masa pensiun. Kira-kira apa ya solusinya? Solusinya adalah dana pensiun. Kali ini saya akan membahas tentang definisi dana pensiun, tujuan dana pensiun, jenis dana pensiun, dan juga cara daftar dana pensiun. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan masa pensiun. Prinsip penyelenggaraan dana pensiun. Pertama, kejelasan tujuan program, independensi, akuntabilitas, transparansi, pelindungan konsumen, struktur pengendalian internet, dan kualifikasi penyelenggaraan. Tujuan dana pensiun bagi pemberi kerja itu ada pasar tenaga kerja, loyalitas karyawan, dan kewajiban moral. Apa sih arti dari pasar tenaga kerja itu? Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan juga profesional di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang loyalitas karyawan, yang artinya dengan diadakan program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya, tujuan dana pensiun bagi karyawan, yaitu rasa aman saat memasuki masa pensiun dan juga memiliki jaminan tambahan kompensasi di masa pensiun. Setelah itu, tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola adalah mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi dan juga turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Selanjutnya, jenis dana pensiun. Dana pensiun dibagi dua, dana pensiun pemberi kerja DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan. DPLK adalah dana pensiun yang diberikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dan jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan ada pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan juga pensiun cacat. Apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis pensiun tersebut? Yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat adalah pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pensiun ditunda. Artinya, pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usianya belum memenuhi syarat untuk pensiun. Berikutnya, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu bekerja. Jika perusahaan tempat Anda bekerja memiliki program DPPK, maka Anda akan masuk dalam program DPPK tersebut. Anda juga bisa menambahkan kepemilikan dana pensiun mandiri dengan cara datang ke bank umum dan perusahaan asuransi jiwa untuk membeli produk DPPK. Cara mendaftarkan DPLK. Yang pertama, menentukan DPLK bank umum dan lain-lainnya. Kedua, berusia 17 tahun. Ketiga, memperbaiki kantor. Keempat, mendatangi kantor bank dengan lain-lainnya. Kelima, membawa dokumen KTP, KITOS, dan NPWP. Keenam, mengisi formulir DPLK. Ketujuh, menentukan usia pensiun. Kedelapan, memiliki jenis produk yang ditawarkan. Kesembilan adalah membayar iuran atau premi. Selanjutnya adalah jenis produk DPLK. Yang pertama, DPLK pasar uang, DPLK saham, DPLK obligasi, dan suku. Kira-kira perusahaan apa sih yang menawarkan DPLK? Yang pertama itu ada BRI, Mandiri, ada AIA Financial, ada Manulife, dan juga ada BNI. Dan masih banyak perusahaan lainnya yang menawarkan DPLK. Selanjutnya, tips dan saran. Yang pertama, memiliki NPWP sehingga mendapatkan pajak ringan, karena DPLK termasuk investasi yang kena pajak. Yang kedua, DPLK ada biaya. Pelajari biaya yang dibebankan serta manfaatnya. Yang ketiga, semakin cepat waktu mempersiapkan masa pensiun, semakin banyak manfaatnya. Yang keempat, dapat banyak produk DPLK. Silakan Anda pilih sesuai preferensi Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih.